Tujuan dari praktikum sosiologi pertanian ini adalah salah satunya untuk menambah pengalaman, untuk mendukung kompetensi sebagai mahasiswa pertanian, apalagi sebagian besar mahasiswa pertanian memiliki latar belakang bukan berasal dari lingkungan pertanian itu sendiri. Jadi, dalam praktikum ini kami dapat berdialog secara langsung dengan petani-petani yang ada di desa, kemudian dari interaksi tersebut kami dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan desa dan kondisi petani yang ada khususnya di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Yang pertama itu dari Bapak sendiri itu mungkin bagaimana Bapak melihat dampak masuknya uang atau ekonomi itu dari kota ke desa, misalkan dari beberapa masyarakat di sini yang berada di kota, itu mungkin Bapak bisa mendapatkan dampaknya apa bahwa perubahan yang baik di desa ini karena secara langsung warga di sini yang mungkin bekerja di kota itu memiliki pengetahuan yang lebih luas. Ada perubahan dari segi pendapatan kerja di sini dengan bekerja di kota, barangkali nilai ongkosnya mungkin yang kerja di kota akan lebih besar. Dan dampaknya tentunya dari nilai ekonomi tersebut, orang yang dimaksud atau orang tersebut mestinya mendapatkan nilai tambah dan tentunya meningkatkan kesejahteraan bagi orang tersebut. Beda dengan yang kerja di sini barangkali. Di sini mungkin sehari kerja antara, kalau pagi antara 60.000 atau 70.000, kalau sampai sore itu bisa 100.000. Itu juga tergantung pekerjaannya seperti apa. Jadi kalau kita melihat secara garis besar, ya mereka karena mungkin lebih berpengalaman, baik itu ada yang bekerja di bidang pertanian, ada yang bekerja di rumah tangga, ada yang jadi perawat atau dokter, terus ada lagi pekerjaan lainnya. Intinya yang tidak ada di sini, mereka bisa bekerja di sana, otomatis akan mendapatkan income yang lebih besar. Tentu ada pengaruh positif yang mungkin ya, kalau dulu sebelum adanya tanaman hias untuk masyarakat Ciberem itu mencari duit itu sulit. Masalahnya mayoritas tani. Nah, kebanyakan itu yang andalan itu buruh tani. Nah, tapi setelah adanya tanaman hias, terus alhamdulillah orang luar masuk sini, ya alhamdulillah malah sekarang untuk mencari tenaga kerja bukan mencari kerja yang sulit, tapi sebaliknya. Bentuk-bentuk kerjasama yang ada di desa itu seperti apa aja, Pak? Secara administrasi kita juga punya perjanjian kerjasama. Contohnya terkait dengan air minum. Kita punya mata air di lain desa di atas sana. Kita punya perjanjian kerjasama antara desa sini selaku pengguna mata airnya dengan desa yang punya mata airnya. Paling kegiatan-kegiatan sosial, misalnya ada acara apa yang mungkin kegiatan kayak Agustusan sendiri, ya alhamdulillah Masih berjalan. Kalau untuk Terus gotong royong ya masih, misalnya bersih-bersih yang benerin jalan gitu. Bagaimana peran pendidikan dalam membantu seseorang di desa mencapai status sosial yang lebih tinggi? Apakah pendidikan menjadi faktor utama dalam mobilitas sosial di desa ini? Sangat ya. Pendidikan itu sebagai diharapkan dengan adanya tadi pendidikan kita semakin meningkat. Kalau saya sendiri ya pengaruh. Masalahnya saya sendiri bisa ijazah SD juga punya. Bahkan di luar sana yang saya kenal banyak orang yang nggak bisa nulis, bahkan nggak bisa baca sama sekali. Toh mereka juga bisa beli mobil, bisa punya rumah megah. Tergantung bagaimana, mungkin kalau saya sendiri, bagaimana orang tua mendidik kita, memperkenalkan sama lingkungan bahkan sama alam. Dari situ maka anak itu akan mempunyai pengalaman gitu. Apa saja teknologi baru yang telah diperkenalkan di bidang pertanian di Desa Ciberem ini dalam beberapa tahun terakhir? Pertama, terkait dengan pengelolaan tanah, kita punya sarana ya, punya alat yang dulu mungkin masih menggunakan kerbau, sekarang sudah menggunakan traktor, terus dan lain sebagainya. Untuk terkait dengan tanamannya, bagaimana cara menanggulangi hama, contohnya tanaman jagung, kan kadang ada yang terkena penyakit putih, tumbuhnya putih dan lain sebagainya. Itu para petani secara telaten itu bisa menggunakan dari dedaunan. Walaupun hasilnya kita tidak bisa memastikan 100%. Kita juga mendapatkan petunjuk dari petugas, kalau di BPP namanya PUPT yang penanggulangan hama tanaman atau seperti apa. Itu sehingga
bisa mendapatkan petunjuk atau jenis ramuan yang bisa digunakan untuk mengatasi, walaupun tidak 100% mengatasi, akan tetapi bisa mengurangi contohnya jantung yang kuning, tumbuhnya kuning yang nantinya tidak bisa berbuah, atau mungkin tanaman-tanaman yang daunnya keriting sehingga nanti tidak bisa berbuah, seandainya berbuah pun tidak bisa maksimal. Itu salah satu teknologi yang ada. Jangkauan kenapa kok bisa sampai orang luar ke sini ya? Itu gimana ya? Dari mulut ke mulut. Iya. Berarti dari Bapak sendiri itu belum ada promosi melalui media sosial ya Pak? Atau Ya sudah ada, tapi kan udah kesini. Sebelum ada ini, paling saya kan paling HP ya. Sebelum ada Android pun orang luar udah banyak Udah yang tahu ya, masuk Pak, sini. Berarti memang sudah dari lama itu bagian orang dari luar itu sudah mengetahui ya Pak tentang tanaman hias. Dari adanya perubahan sosial, baik itu dari ekonomi, pendidikan, ataupun yang lainnya, apakah berperan penting dalam menciptakan ataupun mengurangi konflik yang ada pada masyarakat yang di sini, atau bahkan mungkin menjadi pemicu utama terjadinya sebuah konflik di masyarakat? Ya, itu sangat berpengaruh. Dalam arti contohnya, manakala pada suatu permasalahan, manakala yang berbicara itu mungkin orang berpengalaman, atau mungkin dosen, atau punya pangkat lah, itu akan sangat berpengaruh manakala dia memberikan penjelasan ini loh. Karena mungkin pada saat memberikan penjelasan, dia punya dasar, atau mungkin bisa menyampaikan secara undang-undang, secara aturan, dan lain sebagainya, sehingga itu akan sangat berpengaruh. Dan saya yakin dengan adanya status sosial pendidikan lebih tinggi, dia akan memberikan penjelasan secara akademik, ngayomi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak pernah mengetahui atau tidak, mungkin ada sebagian dari masyarakat sini yang mempermasalahkan atau berebut hak milik tanah ya Pak. Pernah terjadi atau tidak hal seperti itu? Misalkan antara satu kerabat dengan kerabat lain. Itu ya makanya emang ya, saya nggak kepengen tahu. Oh iya. Apakah di sini ada tari tradisional atau mungkin seperti gelunding, ebek yang sering dilestarikan ini? Kita punya ebek, terus ada adrok juga, beberapa kelompok, juga ada kentongan kita punya. Kalau dulu sempat ada yang tarian pemanggil hujan, dulu ada orang ini belum meninggal, sehingga itu sudah nggak ada lagi, akhirnya nggak ada yang nurunin, gitu, jadi nggak ada yang nurusin kegiatan itu. Padahal dulu sempat ramai juga, masalah Sumaru Panjang itu dari ritual pemanggil hujan, tapi itu sekarang sudah nggak ada. Suran-suran itu sedekah bumi. Sedekah masih ada ya, Pak? Sedekah bumi, terus kebudayaan, mungkin kesenian, ya masih ada, tapi ini udah berkurang. Ada sih, ada grup ada. Memang kan karena ya sudah berkurang banget. Apakah di sini itu masih banyak budaya patriarki atau perbedaan susah antara laki dan perempuan? Kita tidak berpegang ke seperti itu. Contohnya pada sebuah lembaga, contohnya BPD di Ciberem itu ada 9 anggota BPD, yang mana minimal 2 orang, ke persentase berapa itu harus ada untuk perempuan, sehingga keterlibatan perempuan di sini juga sangat berperan. Kalau di dalam keluarga itu saya sendiri ya, saya nggak tahu orang lain ya. Kalau saya sendiri harus itu, masalahnya yang namanya laki-laki di dalam rumah itu kepala ruang. Dan untuk dari sisi pekerjaan ya Pak, itu masih ada perbedaan gender gak? Misalkan laki-laki itu lebih utama diterima dalam pekerjaan, atau memang tidak ada Pak? Jadi bebas ya Pak? Baik, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, itu sebagian besar masyarakat Desa Ciberem itu merupakan para petani tanaman hias, khususnya di tanaman hias. Dan proses penjualan tanaman hias itu tidak hanya dilakukan kepada warga sekitar saja, tapi sudah melakukan proses penjualan ke luar kota, kemudian ada yang bahkan sampai ke luar negeri. Dan juga fasilitas yang ada di Desa Ciberem itu terbilang sudah cukup lengkap, karena ada dari segi pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga untuk fasilitas jalan seperti dan lain sebagainya itu sudah sangat terpenuhi. Kemudian Desa Ciberem juga masih menjunjung tinggi kebersamaan, seperti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu selalu dilakukan seperti gotong royong, kemudian kegiatan-kegiatan kebersamaan lainnya seperti perayaan 17 Agustus dan sebagainya. Nah, dari masyarakat Desa Ciberem sendiri itu jarang sekali ada yang pindah dari desa ke kota, tetapi karena situasi Desa Ciberemnya yang sangat aman, asri, dan nyaman, itu banyak sekali orang yang dari kota itu untuk memutuskan tinggal di Desa Ciberem. Kemudian keseluruhan dari Desa Ciberem ini bisa dibilang dari hasil pengamatan yang kami lakukan itu sudah tergolong cukup maju, asri, nyaman, dan sangat rekomendasi untuk bisa dikerjai oleh masyarakat yang mungkin dari kota ingin tinggal di Desa Ciberem.